Blessed people, Mazmur 137 menceritakan tentang penderitaan bangsa Israel ketika mereka ada di tanah Babel. Mereka merasa menderita bukan hanya karena status mereka sebagai tawanan di sana, tetapi lebih daripada itu, karena mereka tidak dapat beribadah kepada Tuhan. Mengapa begitu? Karena di tanah Babel, mereka tidak boleh mendirikan tempat beribadah. Babel bukanlah tanah yang dikuduskan, yang ditetapkan oleh Tuhan. Melainkan peribadatan Israel hanya diperbolehkan di Yerusalem, di tanah yang ditetapkan oleh Tuhan. Tanah perjanjian, kota yang dikuduskan Tuhan, hanya di sana. Apa yang dirasakan oleh Israel sesungguhnya adalah sebuah kerinduan yang bisa dibilang terlambat. Karena selama mereka berada di tanah perjanjian, mereka ada di dalam puncak kejayaan, puncak kemakmuran, puncak kepopuleran, bangsa yang begitu dihormati, disegani oleh bangsa-bangsa lain. Tetapi sekarang mereka tidak dapat bahkan beribadah kepada Tuhan, apalagi mereka dapat kehormatan. Mengapa? Karena pada saat mereka di Israel, mereka justru mengabaikan peribadatan yang benar. Mereka telah beralih kepada ilah-ilah lain, menyembah dewa-dewa lain. Itu sebabnya mereka mendapatkan penghukuman selama 70 tahun di Babel. Apa yang mereka rasakan merupakan cerminan bagaimana ketika seseorang berada di puncak kejayaan melupakan Tuhan, mereka akan merasakan akibat yang terburuk, yaitu bukan hanya jauh dari tanah kelahiran, bukan hanya meninggalkan tempat pekerjaan, bukan hanya meninggalkan pekerjaan mereka, bukan hanya meninggalkan harta benda mereka, kepemilikan mereka, tetapi yang terpenting adalah kesadaran bahwa ternyata selama ini mereka telah menjauh dari Tuhan Allah yang mengasihi mereka. Sebagai umat perjanjian baru, kita dapat belajar dari Israel bahwa dalam zona nyaman, di dalam segala sesuatu yang kita dapatkan, itu bisa menyeret kita untuk menjauh daripada Tuhan. Pangkat, jabatan, kesuksesan karir, kepopuleran kita, itu dapat membuat kita melupakan Tuhan. Kita berpikir bahwa nama besar, nama yang populer, kesuksesan bisnis, pangkat, jabatan, itulah yang membuat kita hebat, yang membuat kita diakui, yang membuat kita dihormati. Tetapi sesungguhnya kesadaran Israel di tanah Babel bahwa segala sesuatunya itu akhirnya mendatangkan ejekan dan cemoohan ketika mereka merasa diri mereka hebat. Mereka akhirnya sadar betul bahwa mereka memperoleh segalanya itu semua karena anugerah Tuhan. Dan akhirnya cemoohan, ejekan itu mereka sadari tidak hanya ditujukan kepada mereka, tetapi justru ejekan, cemoohan itu ditujukan kepada Allah. Ini yang membuat mereka menderita karena kok bisa ya kita mempermalukan Tuhan yang telah mengasihi kita, yang telah memberkati kita. Jadi, di dalam apa yang kita miliki saat ini, sadarilah bahwa semua hanya karena anugerah Tuhan. Kita bisa populer, kita bisa kaya, kita bisa punya karir yang hebat, kita punya pangkat jabatan yang tinggi, diberikan kekuasaan yang besar. Semua karena Tuhan mau kita menjadi saksinya, kita menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan supaya kita menjauh dari Tuhan, tapi justru kita membawa nama Tuhan di dalam setiap aktivitas kita tersebut. Jika Israel merasa menderita karena mereka tidak dapat menyembah Tuhan di Babel, di tanah yang tidak kudus, tapi kita di zaman perjanjian baru, kita semua dapat beribadah kepada Tuhan di mana saja. Kalau Israel memiliki waktu-waktu tertentu untuk beribadah kepada Tuhan, maka kita diberikan keluasan kapanpun kita bisa menyembah Tuhan. Jadi betapa beruntungnya kita di mana saja dan kapan saja kita dapat mencari Tuhan. Jika orang Israel memiliki pandangan mencari Tuhan selama dia berkenan ditemui, maka di dalam Kristus kita semua dapat menemui, mencari Tuhan kapanpun, dimanapun, karena Ia selalu bersedia untuk menjumpai kita. Betapa sia-sianya kita jika kita melewatkan kesempatan ini. Kita berkarir, kita mencari rezeki, kita mencari peluang-peluang baru untuk sukses. Itu baik, boleh. Tetapi jangan lupa bahwa Tuhanlah yang menentukan. Tuhanlah yang telah menyiapkan segala sesuatu.
dan kita hanya perlu menikmatinya. Dan apa yang kita dapatkan itu harus diingat, itu untuk mempermuliakan Tuhan dan untuk memberkati orang lain. Kiranya kita semua dapat memahami ini. Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, blessed people.